Dek, aku tahu engkau di sana. Aja guyu toh. Ini sekedar contoh milenial dan bukan ini. Saya bukan produk milenial tapi ngalami milenial. Dek, aku tahu kau di sana. Ada dalam penjara suci. Anu neng ini kalau bahasa Inggrisnya itu di holy prison. Oh, di penjara suci. Loh ya. Jarak yang jauh tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Tapi aku yakin kerinduan kita hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Terus dikirim ke pos, terus berdebar-debar sampai lihat cagak itu seperti lihat wajahnya. Rindu itu berat, jangan rindu. Dulu zaman saya yang namanya jatuh cinta itu menyakitkan. Lah itu menyakitkan. Menulis surat cinta, kertasnya warnanya pink, baunya wangi, terus ditulis kirim ke pos, seminggu berdebar-debar. Ini zaman saya. Dek, aku tahu engkau di sana. Aja guyu toh. Ini sekedar contoh milenial dan bukan ini. Saya bukan produk milenial tapi ngalami milenial. Dek, aku tahu kau di sana. Ada dalam penjara suci. Anu neng ini kalau bahasa Inggrisnya itu di holy prison. Oh, di penjara suci. Loh ya. Jarak yang jauh tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Tapi aku yakin kerinduan kita hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Dikirim ke pos, terus berdebar-debar sampai lihat cagak itu seperti lihat wajahnya. Rindu itu berat, jangan rindu. Nah, anak milenial itu tidak ngerasakan itu, langsung dipoto jepret gitu kan, terus dikirim, terus bawahnya ditulisi mah gitu kan. Ini anak milenial, rayuannya juga aneh. Kalau zaman saya rayuannya, Dek, wajahmu seperti purnama. Anak milenial gak mengenal itu. Dek, kenapa mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Iya nih, ini milenial. Nah, pada saat yang sama orang sekarang belajar agama ini juga mudah, langsung diketik aja hadis tentang wudu, keluar Bukhari keluar. Apa yang terjadi? Akhirnya sekarang manusia ini bisa belajar sampai ke sumber, langsung pada sumbernya karena bisa ngakses secara langsung. Hasilnya apa? Rata-rata terus lupa kalau mereka ini bukan eranya sahabat. Langsung begitu bisa baca ke sumber langsung, perasaannya hidup di zaman Rasulullah. Lah maka sekarang banyak orang tiba-tiba melupakan ini tahun 2019, 2019 langsung ngelompat ke sini. Makanya banyak yang konslet, kejauhan ini ngelompatnya. Nah inilah, ini milenial itu menghasilkan generasi seperti ini, yang akhirnya tidak ada lagi yang ngasuh.
nggak ada pengasuhnya. Kita dulu ngaji di depan kiai ada yang ngasuh, dapat ilmu, dapat akhlak. Sekarang nggak ada pengasuhnya. Yang ngasuh adalah dunia virtual. Iya, milenial. Langsung dunia virtual, langsung diasuh sama Syekhul Googli. Langsung diasuh di sini. Maka orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Nah, ini enggak, saudara kiai milenial ini. Orang mengalami kehilangan 4 lompatan hermeneutika. Hermeneutika 1, Rasulullah itu mengalami fase namanya real life, kenyataan hidup. Yang tahu ya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian mengalami lompatan kedua namanya narasi, cerita. Nah, setelah itu ngelompat ke hermeneutika 3 namanya historiografi, penulisan. Nah, keempat namanya ideologi. Ini fase sebenarnya adalah fase sudah dalam dunia keyakinan. Begitu orang ini ngelompat ke sini karena ketemu dengan sumber cerita langsung, dia lupa bahwa ada yang hilang. Makanya jangan salahkan kalau akhir-akhir ini NU agak sedikit kerepotan. Kenapa kerepotan? NU mengajarkan pendidikan keagamaan dengan caranya ulama. Orang milenial pengen langsung belajar sesuai dengan yang ada di sumber. Iki ana sing ilang. Ini loh. Iki jenengane nek cara pesawat niku jet lag. Nek cara peradaban namanya missing link, ada mata rantai yang hilang. Sehingga kemudian orang mengandaikan hidup kembali seperti zaman Rasulullah. Orang ribut lagi masalah jenggot, orang ribut lagi masalah celana cingkrang, karena itu dulu adanya di zaman Rasul. Kembali minum kencing unta. Tapi kenapa itu tidak terjadi di Nahdlatul Ulama? Kenapa yang begitu-begitu itu gak ada di NU? NU tetap berada dalam asuhan para ulama. Ini NU tetap berada pada asuhan ulama. Nah, ulama inilah ujung tombak Islam semakin jauh, yang semakin jauh dari Rasulullah. Lah bejo sampean ini mampu bertahan menjadi muridnya ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama. Loh, ini sekarang. Jadi memang ini bejo, orang sekarang kok mau dimong sama ulama itu bejo. Begitu tidak dimong sama ulama, apa yang terjadi? Runtuhlah peradaban yang sudah dibangun oleh sedemikian panjang semenjak zaman Rasulullah. Ini yang terjadi. Makanya nama ini memang keramat, memang nama ini keramat. Kenapa? Selalu mengingatkan bahwa kita ini muridnya ulama, dan ulama itu sekarang yang ada ini, yang NU ini, ulama yang ada di Indonesia yang sudah mengalami beberapa asam garam bagaimana menanam Islam di negeri yang jauh. Ulama ngerti ini Indonesia.